Bab 165. Sangat marah. Semua orang menjadi gila. Ekspresi di wajah Yuni dan Nini terus berubah. Jelas-jelas mereka dibuat marah oleh Claire. Mereka marah sangat lama, apakah dia tidak mendengar sepatah kata pun. Lalu kata mereka yang antusias dikatakan untuk siapa? Si Margasen, kamu terlalu sombong. Apa kamu mengira ketua menyukaimu? Jadi kamu bisa bersemena-mena di dalam departemen dan memandang rendah orang. Benar, bukankah hanya seporsi sarapan? Apa kamu benar-benar menganggap diri sendiri sangat penting? Ketua kami punya istri, kamu merayu pria yang sudah menikah, benar-benar tidak tahu malu. Suara mereka berdua semakin keras, kata-kata yang mereka ucapkan sangat kasar. Beberapa orang yang melihat di sebelah merasa bahwa ucapan mereka berdua terlalu keterlaluan, tetapi ada juga orang yang suka menyinggung. Apa dia membutuhkan wajah? Naik ke tempat tidur pria apapun, kamu harusnya bertanya apa dia ada rasa malu. Claire Sen. Benar, tidak tahu malu. Napas di tubuh Claire mendingin. Dia perlahan-lahan mencibir bibirnya untuk tersenyum dingin dan berkata, selama meletakkan sarapan di meja kalian, apakah termasuk merayu pria yang sudah menikah? Semua orang terkejut. Claire berdiri, mengangkat kantong plastik itu ke meja, lalu meletakkan di tubuh Yuni. Jadi sekarang, Nona Gao, bisakah kamu tahu malu? Ekspresi Yuni berubah. Ucapan penghinaan semacam ini, serta hal-hal yang baru saja kalian katakan, aku kira meskipun ada yang katakan, juga berasal dari mulut seorang bajingan, sama sekali tidak menyangka dikatakan oleh orang-orang yang duduk di sini. Bukankah kalian bertanya kepadaku apakah aku tidak tahu malu? Maka ada pertanyaan yang ingin kutanyakan pada kalian, apa perbedaan kalian antara pria atau wanita kasar yang hanya bisa marah di jalanan? Apa bedanya? Ucapan Claire tidak kasar, tapi maksudnya mengatakan mereka seperti pria atau wanita kasar yang hanya bisa di jalanan dan tidak disangka mereka bisa berbuat seperti ini. Yang lain marah ketika mendengar ini dan menanggapi dengan marah. Apa maksud dari katamu? Apa kamu berani lakukan, tapi tidak boleh dikatakan orang lain? Nini berkata secara kesal, benar, berani lakukan, tapi tidak berani akui dan memfitnah orang lain. Claire tersenyum, mengulurkan tangannya untuk membelai sehelai rambutnya dari pipi ke belakang telinganya, lalu tiba-tiba berjalan ke depan Nini. Nona Cui, tadi malam aku melihat seorang pria botak datang untuk mengantarmu pulang. Awalnya aku mengira dia adalah ayahmu, kemudian aku melihat kalian saling berciuman. Apa hubungan kalian? Ekspresi Nini berubah setelah mendengar ucapan ini dan pupil matanya bergetar. Kamu, omong kosong apa? Aku tidak ada. Semua orang menatap Nini dengan heboh. Tidak ada. Apa kamu berani lakukan, tapi tidak berani akui? Yuni yang berada di samping telah merespon bahwa Claire ini menggunakan cara menuduh untuk menghukum dia dan Nini. Si Margasen, kamu jangan membuat inti hal menjadi tidak jelas. Bukankah intinya adalah kamu merayu ketua kami? Untuk apa kamu memfitnah Nini? Selesai berbicara, Yuni dengan marah mengulurkan tangannya untuk menarik rambut Claire dan ingin menariknya kemari. Ekspresi Claire berubah, bergegas menghindari sentuhan dia. Kalian sudah mengatakanku sangat lama, namun aku tidak turun tangan. Aku baru mengatakan satu kalimat, kalian sudah ingin turun tangan. Apa aku mengatakan niat kalian sehingga kalian merasa marah atau kamu tidak sabar untuk menutupi hal-hal buruknya? Jika tidak, aku mengatakan halmu. Yuni, mengatakan aku. Cerita apa yang ingin kamu buat lagi? Bukan. Aku hanya ingin dengan hati baik memperingatimu bahwa pacarmu sedang menelepon kekasihnya sebelum dia datang menjemputmu. Omong kosong apa yang kamu katakan? Yuni tidak menyangka dia bisa menyindir pacarnya, sehingga marah sampai ingin memukul dia. Apa yang kalian ributkan? Tiba-tiba terdengar suara Leon, sehingga membuat suara ribut semua orang menjadi diam. Meskipun mereka diam-diam mengatakannya,
Tapi Leon telah berada di sini selama 5 atau 6 tahun sebagai ketua, juga memiliki keberanian, jadi semua orang lekas bubar ketika melihat dia datang. Yuni melihat Leon datang, jadi matanya memerah dan langsung berkata, "Ketua, kamu telah datang. Pegawai baru ini melakukan kesalahan, aku baru saja mengatakan dia beberapa kata, dia sudah marah padaku dan memfitnah aku dengan Nini." Nini yang disebut bergegas ikut akting dan menatap Leon dengan menangis. "Ketua, kami benar-benar tidak mengatakan apa-apa tentang dia, tapi bisanya dia memfitnah aku dipelihara pria. Aku adalah wanita suci, bagaimana bisa dibandingkan dengan orang seperti itu? Ketua, kamu harus membela kami." Tidak peduli apa yang dikatakan Yuni dan Nini, Claire tetap berdiri diam di tempat dan dengan ekspresi dingin menatap mereka berdua. Tampak ini, benar-benar membuat orang ingin melihatnya lebih banyak. Tampak susah didekati dan mandiri. Leon tiba-tiba menyadari kecantikan tubuhnya, meskipun dia sering mengabaikan dirinya, tapi sepasang mata Claire yang dingin ditambah sikapnya, membuat orang tidak bisa membencinya. Sebaliknya, semakin dia menolak, Leon semakin terjerumus. Hanya mengatakan beberapa kata, "Kapan kalian berubah menjadi begitu lemah?" Leon batuk sejenak, lalu melihat ke arah Claire dan bertanya dengan suara kecil, "Apa kamu benar-benar mengatakan mereka atau mereka memfitnahmu?" Ekspresi Yuni dan Nini menjadi pucat. "Ketua, apa maksud ucapanmu? Bagaimana mungkin kami memfitnah dia?" Claire terkejut, tidak disangka dia bertanya seperti itu. Apa perlu mempergunakannya untuk menghukum dua orang ini? Tapi dia tidak ingin terlibat dengan Leon yang di depannya. "Sudahlah." Claire merapatkan bibir, malas berbicara, jadi langsung berbalik badan dan kembali ke posisi sendiri. Leon diabaikan, dalam hati merasa tidak senang. "Ketua, sudahlah kalian, apa kalian tidak bisa membuatku merasa tenang? Pagi-pagi menyuruhku mengurus masalah pertengkaran kalian, apakah aku juga perlu mengatur makanan kalian? Lekas kerja, jika pekerjaan tidak selesai, maka semua bonus bulan ini akan dipotong habis." Setelah Yuni dan Nini mendengar masalah bonus, juga tidak berani berkata banyak, hanya bisa menahan rasa marah dan kembali ke posisi sendiri. Awalnya Leon ingin berbalik badan, lalu pergi, tapi saat melihat bentuk tubuh Claire yang cantik, juga terpikir wajah dan matanya yang dingin, dalam hatinya mulai memiliki rencana. Jadi dia maju ke depan, lalu berbatuk dengan suara kecil, "Claire, kamu datang ke kantorku sebentar." Setelah mendengar ini, tangan Claire berhenti bergerak, lalu menolehkan kepala melihat Leon. "Ketua, ada apa?" "Leon, aku akan membicarakannya saat kamu datang." Lalu dia langsung berbalik badan dan pergi. Claire duduk di sana dan menarik napas dalam. Dia sebenarnya bisa menebak untuk apa Leon memanggilnya ke sana, tetapi dia tidak memiliki pemikiran itu. Jika dia jujur maka tidak takut ucapan buruk orang lain. Kebetulan bisa pergi ke sana untuk menjelaskan. Terpikir sampai sini, Claire mengunci komputer, lalu berdiri dan pergi ke kantor. Setelah dia pergi, Yuni dan Nini mulai bergabung lagi. "Ada apa dengan Leon? Bukankah Kak Rosalind telah memerintahnya? Mengapa dia tidak membantu kita?" Sial, pria genit, tergoda ketika melihat wanita, juga tidak melihat tampak apa si Marga Sen itu, apa secantik Kak Rosalind kita. Ternyata tidak setia, jalan. "Yuni, apa yang harus kita lakukan sekarang? Leon tidak membantu kita, bagaimana kita mengganggu si Marga Sen itu? Dia sepertinya sangat hebat." Bersambung.